Ya, hari ini kan agendanya jawaban dari penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon. Jadi persiapan kami ini pertama kami memang menyiapkan replik. Biasanya replik itu mempertahankan apa yang sudah didalilkan dalam permohonan atau gugatan. Pada pokoknya itu, hanya saja nanti ya, dikembangkan atau ada lebih yang spesifik itu nanti setelah melihat jawaban. Jadi replik itu kan menanggapi jawaban termohon atau tergugat, dalam hal ini jawaban penyidik Polda Jawa Barat. Jadi kami nanti lihat dulu jawaban penyidik apa. Pada pokoknya kami kan mempersoalkan 5 hal. 5 tindakan penyidik ya. 1, penyitaan 2 unit sepeda motor yang dilakukan pada tahun 2016. Menurut pasal 38 ayat 1 KUHP, penyitaan dilakukan oleh penyidik itu harus ada izin ketua pengadilan. Ini tidak ya. Kemudian yang kedua ya, ada penetapan DPO. DPO itu pada awalnya kami ya silakan saja kan DPO Peggy alias Perong. Tapi belakangan ketika Peggy Setiawan yang ditangkap, bahwa menurut dia DPO itu Peggy Setiawan, maka kami akhirnya mempersoalkan begini. Penetapan DPO pada tanggal 14 Mei 2024 ya, itu cacat hukum. Ya, kenapa? Karena di dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 17 angka 6 ya, itu dikatakan bahwa tersangka yang dipanggil untuk dimintai keterangan atau guna pemeriksaan penyidikan tindak pidana atau perkara pidana, kemudian tidak jelas keberadaannya, maka dicatat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat penetapan DPO. Artinya yang dibuat atau yang ditetapkan DPO itu harus tersangka. Tadi kata-katanya kan tersangka. Nah, sementara kalau ditujukan DPO itu, kalau yang dimaksud DPO adalah Peggy Setiawan, Peggy Setiawan ini belum tersangka. Sementara dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 ya, bahwa DPO itu harus tersangka. Peggy Setiawan belum tersangka. Kapan Peggy Setiawan tersangka? Peggy Setiawan itu tersangka tanggal 21 Mei setelah ditangkap. Nah, jadi 2 tadi penetapan DPO. Ketiga itu penangkapan ya. Nah, penangkapan ini juga harus melalui penyidikan dulu. Kenapa harus melalui penyidikan dulu ya? Karena penangkapan ini dilakukan terhadap seseorang yang ada bukti permulaan yang cukup, minimalnya 2 alat bukti ya. Nah, untuk mencari atau untuk menggali kira-kira ada 2 alat bukti atau bukti permulaan yang cukup, maka harus dilakukan pemeriksaan dulu sebagai saksi, terkonfirmasi jadi kan. Nah, ini tidak kan, langsung saja ditangkap, sehingga penangkapan ya terhadap Peggy Setiawan dan kami ini adalah cacat hukum. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ya, itu ada penyitaan ya. Penyitaan ijazah, rapot ya, ijazah SD, rapot ijazah SD, SMP, rapot SD, rapot SMP punya Peggy. Kemudian KIP kartu Indonesia Pintar juga disita juga ya. Kemudian akte kelahiran asli disita dan ada fotokopi kartu keluarga. Sama ya, penyitaan ijazah, rapot, kartu keluarga, kartu Indonesia Pintar, akte kelahiran juga berdasarkan pasal 38 ayat 1. STNK motor 2. STNK motor 2 ya. Kunci motor 2. Kunci motornya 2. Nah, itu dilakukan tanpa adanya penetapan dari izin dari pengadilan. Nah, ini juga melanggar prosedur ya. Itu pada poinnya itu ya, yang dituangkan di dalam permohonan pra peradilan. Nah, hari ini agenda jawaban itu kami ingin tahu apa jawaban penyidik Polda Jawa Barat ya menanggapi gugatan kami ya. Kemudian alat bukti apa yang dimiliki. Nah, seandainya nanti jawaban itu sudah kami terima dan ada alasan-alasannya kan dalam jawaban itu, penyitaannya bagaimana, kemudian alat buktinya apa sehingga menetapkan kami sebagai tersangka ya. Nah, kemudian dari jawaban itu baru kami tanggapi. Jadi pada pokoknya kami sudah siapkan, karena pada pokoknya replik itu mempertahankan
dalil gugatan atau permohonan kami kan tetapi sekaligus juga menanggapi jawaban pihak penyidik Polda Jawa Barat atau menanggapi jawaban termohon. Itu persiapan kami. Jadi kami tunggu jawabannya seperti apa, nanti kami tanggapi. Misalkan tim bidang hukum Polda ini dalam jawaban itu tidak sesuai dengan materi gugatan yang diajukan, seperti apa? Artinya jawabannya itu tidak sesuai ketentuan ya. Misalnya alat buktinya ya ternyata tidak cukup ya. Kan begini, bagi penyidik kan percaya diri itu kemarin. Ya mungkin bagi penyidik sesuai prosedur. Kan kemarin juga disampaikan sama pihak penyidik kan bahwa penetapan tersangka, pada pokoknya penetapan tersangka yang dilakukan itu sudah sesuai prosedur. Ya silahkan, kan gini. Di dalam pasal 184 KUHP ya, itu alat buktinya itu harus jelas ya. Ada 5 alat bukti ya di dalam pasal 18 KUHP itu. Nah, yaitu 1 keterangan saksi, yang kedua ahli, ya, yang ketiga surat, keempat petunjuk, kelima keterangan terdakwa. Untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang minimalnya 2 dari 5 tadi, minimalnya 2 alat bukti dari 5 tadi. Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, selain harus ada 2 alat bukti minimal ya untuk menetapkan tersangka, juga yang bersangkutan harus diperiksa dulu sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Nah, ini faktanya ya. Peggy Setiawan ini kan langsung ditangkap sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, langsung ditangkap saja kan. Harusnya dipanggil dulu, diperiksa dulu sebagai saksi. Ini langsung saja ditangkap. Lah kalau kemudian ditangkap ada bukti ditangkap kan dia DPO. Ya, DPO-nya kan beda. Artinya kalau memang orang yang berbeda berarti kan orang yang dicurigai, belum tentu yang bersangkutan di DPO. Kalau orang dicurigai harus dilakukan penyidikan dulu, diperiksa dulu kan sampai ditemukan alat bukti, sampai ditemukan keyakinan kan. Nah, jadi ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi dari 2016 sampai 2024 tidak pernah diperiksa sebagai saksi, terus tiba-tiba ditangkap. Nah, sementara putusan tiba-tiba ditangkap dan ditetapkan tersangka. Jadi ditangkap ditangkap siangnya, kemudian gelar ditetapkan tersangka. Ya. Artinya penetapan tersangka ini ya, harusnya berdasarkan pasal 184 KUHP ya, minimal 2 alat bukti, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi juga harus ya selain 2 alat bukti ya, ada 2 minimal ya, kemudian harus diperiksa sebagai saksi. Ini tidak kan, langsung ditangkap dan ditetapkan tersangka. Lalu sekarang nanti jawaban Polda apa atas ketentuan atau prosedur penetapan tersangka itu yang kami dalilkan? Apa coba jawabannya? Apakah dia sudah memeriksa Peggy Setiawan sebagai saksi sebelum mendapatkan tersangka? Ya kami nggak tahu, nanti coba lihat jawabannya kan. Nah, intinya kami mengamati berdasarkan surat pemberitahuan penangkapan, surat pemberitahuan penahanan ya, itu langsung habis ditangkap kemudian ditetapkan tersangka. Itu sehingga kami meyakini ya penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini cacat hukum dan tidak sah gitu. Pak, tadi kan selain hari ini kan biasanya ada sidang pembuktian. Kalau dari tim kuasa hukum Peggy sendiri, apa itu siapa saksi ahlinya dan berapa saksi nanti untuk besok? Untuk besok itu kita rencananya itu ada saksi itu 1, 2, 3, 4, ada 5 ya, ada 5 saksi ya, kemudian ada 1 ahli ya untuk pembuktian ya. Jadi ada bukti-bukti itu kan ada surat ya, kemudian ada keterangan saksi dan nanti dilengkapi dengan ahli ya, ada keterangan ahli itu. Ahli yang kami hadirkan itu, nah nanti gini, kami lihat dulu jawaban. Kalau penyidik itu tidak mencantumkan mengenai sosial media ya dalam menetapkan tersangka, tidak menggunakan petunjuk itu,
maka kami tidak menggunakan ahli IT. Tetapi kalau kemudian penyidik ya dalam jawabannya, kan kita lihat ketahuan nih dari jawabannya kan. Nah, penyidik misalnya ada berhubungan dengan IT, media sosial ya sebagai petunjuk menetapkan klien kami sebagai tersangka, maka kami juga menghadirkan ahli IT selain ahli pidana. Kalau ahli pidana pokok, karena ahli pidana itu ahli yang akan menjelaskan bagaimana proses ya, penyitaan secara hukum, prosedur penyitaan, bagaimana prosedur DPO, bagaimana prosedur penangkapan, bagaimana prosedur penyitaan setelah itu penggeledahan dan seterusnya, itu ahli pidana. Nah, jadi ahlinya nanti ahli pidana untuk sementara, tetapi lihat jawaban penyidik nanti kan. Kalau penyidik selain prosedur penetapan tersangka pidana ya, ada lagi untuk menetapkan tersangka itu ada tadi ya, petunjuk-petunjuk atau bukti-bukti terkait media sosial ya pasti kami hadirkan ahli di bidang IT. Kemarin kan Kabid Polda juga sempat menyatakan bahwa saksi yang akan dalam sidang pembuktian ada dua saksi ahli dan hanya surat ada dua itu. Gimana tanggapannya? Ya, jadi pembuktian yang akan diajukan oleh termohon penyidik Polda itu kan hanya ahli ya, hanya ahli. Nah, sama surat pembuktiannya kan surat ya sama keterangan ahli. Nah, ini kan jadi bertolak belakang ya. Jadi dengan bertolak belakang dengan keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat pada saat konferensi pers. Beliau kan menyampaikan bahwa penetapan tersangka terhadap PS kata dia itu kan berdasarkan pengakuan atau keterangan saksi ya, diantaranya itu kan AF dan ada terpidana. Lah hadirkan dong. Ya kalau yakin ya berdasarkan keterangan saksi AF dan terpidana hadirkan. Jangan ahlinya saja. Kalau tidak dihadirkan, kami menduga takut. Ya, takut apa? Takut saksi itu dicecar, dimintai keterangan ya, apalagi di live di media ya. Takut terbongkar karena selama ini yang muncul ya berita-berita itu, pengakuan-pengakuan itu banyak saksi ya yang dikondisikan. Jadi seperti misalnya Sudirman ini kan dan teman-temannya itu yang dipidana, yang sudah menjadi terpidana itu kan belakangan muncul pada saat ditangkap itu kan mereka mengaku dianiaya. Mereka mengaku karena sudah tidak tahan. Jadi mau nggak mau ngaku. Tapi kali ini beda ya, ini akan terbuka sehingga ya hemat kami kalau dihadirkan pasti akan menjawab jujur. Terutama menerangkan Peggy. Untuk dirinya sendiri aja pasti kami tanya sebenarnya terlibat atau tidak, walaupun ada putusan. Tapi boleh namanya dia jadi saksi ya kita tanya kan. Nah kemudian yang kedua kaitannya dengan Peggy, kalau dirinya saja Sudirman tidak terlibat sebenarnya yang sebenarnya ya, maka apalagi menyebut Sudirman. Nah untuk AF ya, itu kan kesaksiannya janggal ya waktu itu. Nah karena melihat jarak 100 meter tapi kok bisa mengidentifikasi pelaku ciri-cirinya. Kan ada dua kemungkinan, bisa jadi kesaksiannya bohong, bisa jadi juga dia juga ada di TKP dan terlibat, bisa jadi. Kalau memang mengetahui semua, makanya kalau dua-duanya itu hadir ya pasti akan terbuka, akan jadi terang benderang nanti. Cuma ini kan tidak dihadirkan, ya mungkin ketakutan. Lalu kemudian ketakutan bagi penyidik, takut terbongkar ya. Kemudian kalau ahli saja yang dihadirkan, ahli mau menerangkan apa? Kalau ahli mau menerangkan prosedur bagaimana penetapan tersangka ya silakan saja. Tetapi kalau kemudian ahli ya menerangkan bahwa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik diterangkan oleh ahli bahwa itu sudah sesuai prosedur, wah ya kami akan tanya. Kalau ahli menerangkan alat bukti yang dimiliki penyidik untuk penetapan tersangka itu sesuai prosedur, di antaranya di dalamnya ada keterangan saksi, ya saksinya harus dihadirkan dulu, diuji dulu. Keterangan yang mana yang menurut ahli dari penyidik, yang dihadirkan penyidik bahwa alat buktinya sudah sah. Keterangan yang mana orang nggak dihadirkan, saksi-saksinya, kan gitu. Nah, jadi pastilah ini akan mengembang dan akan menjadi terang benderang ya. Dan kami yakin membuat hakim tunggal juga nanti akan bisa menilai bahwa dengan tidak dihadirkan saksinya itu ya sebagai alat bukti yang dapat menetapkan tersangka klien kami Peggy Setiawan ya tidak dihadirkan hanya ahli saja, kami yakin kami sudah bisa menilai, sudah bisa prediksi
hakim akan ragu itu dengan penetapan tersangka PS atau Peggy Setiawan. Tadi kan Polda Jawa Barat kan tadi sempat melakukan beberapa kali tes psikologi kepada terpidana dan yang lainnya. Apakah ini akan menjadi kekhawatiran dari tim kuasa hukum Peggy bahwa Polda Jawa Barat akan melakukan tes psikologi sebagai salah satu bukti dalam penetapan Peggy? Ya, kekhawatiran ada. Hanya saja karena ini sudah masuk pra peradilan dan sudah agendanya hari ini jawaban, ya tetap kami lihat dulu apakah jawaban penyidik khususnya dalam menetapkan tersangka Peggy Setiawan, apakah ada keterangan ahli ya atau petunjuk ya dari hasil psikologi, tes psikologi. Apakah ada? Nanti kita lihat di dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat ini hari ini. Jadi nanti walaupun pembuktiannya Polda Jawa Barat itu nanti setelah kami ya hari Kamis, tapi dari jawaban itu ya itu kelihatan nanti apa-apa yang mau dibuktikan. Jadi ada dalilnya, pasti ada dalam jawaban itu ada dalil-dalilnya. Kenapa penyidik Polda Jawa Barat menetapkan tersangka Peggy Setiawan? Apa dasarnya? Apa alat buktinya? Kan pasti ada. Sehingga nanti akan kami lihat apakah di dalamnya termasuk ada keterangan atau hasil tes psikologi kan, nanti kami lihat nanti. Selain soal Peggy Setiawan kan Polda juga sedang mendapat penyelidikan tentang pasal 21 juga. Jadi kuasa Perintangan penyidikan. Jadi gini, penyidik Polda Jawa Barat ya silakan sah-sah saja, silakan mungkin punya wewenang untuk menyelidiki dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana diatur dalam pasal 221 KUHP. Silakan saja. Nah, tapi jangan lupa kalau dugaan tindak pidana perintangan penyidikan atau obstruction of justice ditujukan kepada keluarganya Peggy, ya. Masa nggak cerdas? Tunggu dulu dong. Peggy Setiawannya ini pelaku bukan. Peggy Setiawannya ini terbukti sebagai pelaku tindak pidana bukan. Nah ini tunggu dong putusan baik pra peradilan maupun putusan perkara pokok nanti di pengadilan. Kalau di sini gagal ya. Nah, tapi kami yakin lah sebenarnya di sini. Tapi intinya tunggulah sampai putusan pengadilan. Kalau kemudian ternyata Peggy Setiawan bukanlah pelaku tindak pidana, ya apa yang dilakukan oleh keluarganya termasuk bapaknya yang diperiksa obstruction of justice ya bukan merupakan tindakan perintangan penyidikan. Merintangi siapa? Orang Peggy Setiawannya tidak bersalah, bukan pelaku. Kan gitu. Itu. Jadi kita lihat dulu dan penyidik Polda Jawa Barat juga harus cerdas. Ya tidak usah terburu-buru. Tunggu saja dulu ya. Putusan baik pra peradilan maupun ya perkara pokok Peggy Setiawan ini terlibat tidak dalam peristiwa pembunuhan Pina Eki di Cirebon itu. apabila hasil dari identitas persidangan diharapkan apa yang dilakukan selanjutnya? Ya, pada prinsipnya kami optimis, ya. Kami optimis dengan pernah diuji, ya, di kejaksaan, berkas dilimpahkan ke kejaksaan, lalu kejaksaan menjawab, ya, bahwa ada kekurangan syarat formil dan material. Formil itu penting, formil itu terkait subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, orangnya tepat belum. Jadi DPO-nya Peggy alias Peron, kemudian yang ditangkap Peggy Setiawan, ya, kemudian di berkas dijawab oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan mengatakan belum memenuhi syarat formil, itu berarti ya tidak bisa itu tidak bisa dikatakan Peggy alias Peron itu adalah Peggy Setiawan itu, ya. Itu menurut kami karena syarat formilnya itu belum terpenuhi. Syarat formil ini terkait orang yang melakukan tindak pidana atau pelaku, ya, atau subjek hukumnya, ya. Nah, jadi ya sebenarnya kami optimis, apalagi sudah pernah diuji di berkas di kejaksaan, ya. Berkas di 5 kejaksaan sudah pernah diuji dan ada jawabannya. Tetapi ya kami nggak tahu, ya. Karena hukum di Indonesia ini seringkali ya kadang ya tekanan-tekanan ya dari atas untuk kepentingan orang-orang tertentu yang mempunyai kekuatan ya itu terkadang masih kelihatan masih terjadi. Jadi kami nggak tahu ya. Tapi makanya
kami tetap berusaha semaksimal mungkin, berjuang semaksimal mungkin dengan dikawal media, dengan dikawal seluruh masyarakat Indonesia, ya netizen. Tetapi kalau nanti hasilnya tetap ya tidak sesuai harapan kami, ya kami akan berjuang terus di pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Tentu nanti sidangnya di Pengadilan Negeri Cirebon. Kalau sampai di sini di pra-peradilan gagal ya, tentu nanti persidangan pokok perkara ya di Pengadilan Negeri Cirebon, dan itu jauh lebih terbuka, jauh lebih luas. Kalau semua saksi-saksi pada ketakutan tidak dihadirkan, ya sudah berarti kan tidak ada alat bukti yang disampaikan di depan persidangan, karena alat bukti yang sah itu adalah yang disampaikan di persidangan. Itu. Makasih Mas. Oke. Ya belum. Saksi. Alat bukti penyidik. Ya belum, nanti jawaban hari ini. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.